Iman itu pegangan. Kalau pegangan kuat, apapun yang dibangun di atasnya pasti kuat. Boleh katakan amin? Dasar itu penting. Di tengah dunia yang gak punya pegangan, iman adalah cara kita berpegang. Itu berpegang sama foundation dari semuanya. Apa yang kau berusaha untuk bangun hari ini? Yang penting harus dipegang. Kita boleh pakai besar, pakai diangkat. Tapi kalau fondasinya nggak kuat, imannya nggak ada, itu gampang jatuh. Kita nggak harus tahu semuanya. Kita nggak harus yakin 100% akan semuanya. Tapi melangkahlah satu hari lagi, 1 bulan lagi. Maka engkau akan melihat dia akan menyediakan semua yang kau butuhkan. Karena dia udah tahu itu. Yang percaya sama-sama katakan. Puji nama Tuhan Yesus, selamat datang, selamat pagi semuanya dan shalom. Boleh tangannya terangkat buat Tuhan Yesus, tanda kita berterima kasih, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat bergabung dengan GSCS, kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Saudara yang beribadah secara online di rumah juga, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari datang di kaki Tuhan mengucap syukur, sebab Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita dengan kasih yang bernilai abadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hampiri tahta-Mu mengucap syukur untuk kebaikan, untuk anugerah, untuk cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu dalam hidup kami, tetapi biarlah bibir lidah kami sepanjang hidup kami terus memuji, menyembah, bersorak untuk kebesaran dan keagungan Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Dia. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, Kau menjadi permata yang indah dalam hidup kami Tuhan. Tak dapat digantikan dengan apa. Oh, yeah. Oh, yes. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sama-sama nyanyikan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
tangan yang paling meriah buat Tuhan. Allah yang penuh kasih dalam hidup kita. Jemaat Tuhan katakan, dengan senap hati dan jiwaku datang kepada Tuhan. Ku datang dalam kerinduan. Amin. Sungguh kasih Tuhan yang mengubahkan kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih-Nya yang mengalir di sepanjang hidup kita. Dia tak pernah membiarkan engkau. Dia tak pernah meninggalkan engkau dan aku. Biarlah selagi kita bernafas, hati kita terus terangkat ke surga, memuliakan Dia, meninggikan nama-Nya. Dan biarlah sekarang dan sampai selama-lamanya nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan di atas segala. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, katakan buat Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Oh, come on, sing. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. dimuliakan di atas segalanya. Kami bawa sukacita kami hanya bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan seorang-seorang.
berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Yes, man. Kau Tuhan sukacita kami. Kau sukacita kami yang penuh Tuhan. Mari sama-sama nyatakan wow. Sama-sama serukan. Sing it out. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku, come on yes, katakan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, Yesus, come on. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku sekarang. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar Tuhan. Imanku tak perlu besar, karena Dia yang bekerja. Karena Dia yang bekerja, bukanlah ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Bersama-sama nyatakan Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadiku sekarang. Kami kan selalu meninggikanmu Tuhan. Oh, kesetiaan Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku sekarang. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara.
kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Nyatakan kau besar di dalam. Sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh Engkau besar Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menandingi kebesaran dan kuasa-Mu Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Berapa banyak dari kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Berapa banyak dari kita yang saat ini sedang mengalami begitu banyak masalah. Namun satu hal yang harus tetap kita pegang dan percaya. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari bawa segala pergumulanmu di bawah kaki Yesus. Dan kita mau terbang tinggi bersama dengan Dia. Mengatasi setiap badai hidup. Percaya Tuhan yang akan menolong setiap kita. Sebab firman-Nya ya dan amin. Thank you. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunapikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari dengan percaya sama-sama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan yang selalu menantikan hidup kami. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya.
tengah pada hidup kami menyerah kepadamu. Kaulah kekuatan kami. Amin. Bagiku sebab pertolonganku di tempat maha tinggi. Amin. Aku berserah, Kau kendalikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu terkasih, boleh lihat kiri kanan, sudah kenal atau belum? Kalau belum boleh kenalan dulu saudara. Kasih toast boleh, kasih salam boleh. Selamat pagi dan Tuhan kita baik, God is a good God. Dan pagi ini, gak apa-apa berdiri sedikit ya saudara ya. Oke. Saya percaya bahwa setiap kali kita datang ke gereja beribadah, kita itu datang ke hadirat Tuhan. Amin. Dan kalau kita datang ke hadirat Tuhan, maka kita akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Dan saya lihat orang-orang Surabaya kalau pagi-pagi sudah semangat saudara. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Ya, oke. Kita nyanyi lagi ya saudara ya. Datang ke hadirat Tuhan. Yuk sama-sama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sekali lagi saudara. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sama-sama. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja,
sekalian, kita tahu bahwa kita ini seperti raja wali rohani. Amin. Saudara, kita akan terbang tinggi dan satu kesukaan daripada raja wali adalah dia suka akan badai. Badai yang tinggi karena begitu dia melihat badai, lalu dia akan mulai tekukkan sayapnya, lalu dia mulai mengikuti badai itu, dan begitu dia sudah puas, lalu kemudian tinggal kembangkan sayapnya, lalu dia terbang tinggi naik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya Tuhan sudah menyediakan kekuatan kepada kita. Kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali. Untuk kita terbang tinggi di dalam kehidupan kita, mengatasi segala kesulitan, badai dan masalah hidup kita. Amin. Sama-sama kita berkata bahwa aku ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Thank you Lord. Sekali lagi. Amin. Yuk sama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, come on. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terbang. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Sama-sama saudara yuk. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama sekali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi yang memang sulit hari-hari ini, kita percaya bahwa God is still in control. Tuhan tetap di dalam kekuatannya saudara. Dia bahkan saya percaya pagi hari ini kalau kita hadir dengan rasa sesuatu yang mungkin jalan saudara sudah buntu, jalan saudara sudah susah begitu. Saya ingin katakan pada kita sekalian bahwa jalan hidup orang benar itu akan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan belum pernah firman Tuhan itu kalah dengan situasi. Amin. Tapi bahkan firman Tuhan
itu akan mengalahkan situasi. Because God is still in control. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga gelap tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga gelap tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tepuk tangan kita saudara. Firman Tuhan tidak pernah salah. Tetapi dia akan buat kita kuat, membangkitkan kita kembali. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya
membangunkan dan membangunkanmu dan membangunkan dia kembali. Haleluya. 5 menit lagi masih kuat ya saudara ya. Tepuk tangan kita buat Tuhan kita yang baik. Amin, amin, amin. Mengapa kita senang menyanyi? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengapa saudara datang pagi-pagi ke sini? Karena mengasihi Tuhan. Kita beribadah, datang ke gereja beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang memang sudah mengasihi kita terlebih dulu, saudara, dia akan berkata bahwa aku lebih mengasihimu. Aku mengasihimu. Mari kita jatuh cinta dengan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi mengasihimu. Yuk katakan sama-sama kepada dia. Oh, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sama-sama. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Di dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Saudara sekalian, Tuhan itu Maha Tahu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Sebenarnya terjemahan yang benar adalah, maka aku akan lebih mendekat kepadamu. Ketika Bapak Ibu sekalian lepas dari segala permasalahan, kehidupan, masalah pekerjaan dan sebagainya, datang ke tempat ini dengan hati satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan, saudara. Karena dikatakan bahwa aku mendekat kepadamu Tuhan. Tuhan akan menjawab, aku akan mendekat lebih dekat lagi kepadamu. Ketika kita mengangkat tangan kita berkata, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita, saudara. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. 2018, saudara silakan duduk, silakan duduk. 2018, bulan Oktober saya didiagnosa saya kena kanker limfoma, kanker getah bening.
stadium 3B. Pada waktu itu saya kaget, keluarga saya kaget, anak-anak saya kaget. Anak-anak saya menangis. Dia cerita sama anak saya yang pria yang laki-laki nomor 1, Pastor L. Karena tinggalnya sudah di ini. Dia berkata bahwa Daddy kena kanker. Pada waktu itu kami syok. Tapi kami tidak takut, saudara. Walaupun kita tahu semua kanker itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Lalu saya diajak diperiksa di Singapura, dicek di Singapura. Lalu kemudian menjalani semua prosedur. Dan ketika saya di PET scan, hasil PET scan keluar, dokter berkata ya kankermu itu kanker 3B, limfoma atau getah bening. Biasanya orang terkena limfoma itu di leher, tangan, di bagian perut dan sebagainya. Karena itu termasuk jenis kanker darah, saudara. Tapi saya kenanya itu adanya di limpa. Jadi dia tidak bergerak, dia ada di limpa. Sehingga itu memudahkan untuk dokter untuk mengobati. Saya kemudian di kemoterapi selama 6 kali. Ketika saya di kemoterapi 6 kali, saudara, terus saya mengalami apa yang disebut begitu susah. Artinya selesai di kemo, saya menderita lemah, sakit, dan sebagainya. Tapi saya harus kembali lagi 3 minggu kemudian untuk di kemo berikutnya. Dan berikutnya, dan berikutnya. Selesai saya di kemo 6 kali, dokter menyatakan clear, itu 2019 Januari. Lalu kemudian saya menjalani terus setiap setengah tahun sekali pertama periksa, lalu kemudian masih clear, kemudian mundur sampai 1 tahun, clear. Lalu kemudian setiap tahun saya periksa terus clear. Sampai tahun ini, 2 bulan yang lalu, saya pergi ke Singapura dan cek lagi, mengalami pemeriksaan cek dari PET scan, saudara. Dan setelah itu hasilnya dokter berkata, kamu tidak usah kembali lagi, karena kamu sudah sembuh total. Bapak Ibu sekalian, tidak harus 1 tahun, tapi terus bisa berkapan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan lebih mendekat kepada kita. Persoalan yang saya hadapi pada waktu itu bukan cuma hanya penyakit yang mengganggu, yang membuat berat badan saya dari 86 turun menjadi 67, saudara. Tetapi pada waktu itu adalah bagaimana saya bisa tetap berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Aku lebih mengasihimu karena firman Tuhan berkata, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih mengasihi kita. Karena memang pada dasarnya Tuhan udah mengasihi kita awalnya. Tapi ketika kita ada usaha, inisiatif untuk datang kepada Tuhan lebih dekat, Dia akan lebih dekat pada kita. Kabar baiknya adalah tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku God is still in control. Tuhan tidak pernah berubah. Pagi ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang membawa kenapa ada orang yang diberkatin. Seperti seolah-olah dia jalan seperti begini, saudara ya. Pintu itu terbuka ketika kita jalan melaluinya. Tanpa kita harus dorong. Saya ingin berbicara tentang favor pada pagi hari ini. Bagaimana perkenanan daripada Tuhan itu bisa membuka pintu yang tidak pernah terbuka selama ini. Satu ketika saya jalan ke airport, saudara, menuju airport, dan pada waktu saya bawa barang, kemudian di airport terminal 3 di Jakarta, saudara, Soekarno-Hatta, begitu saya masuk, lalu kemudian pintu itu terbuka sendiri. Lalu kemudian saya masuk lebih dalam, pintu itu terbuka lagi. Dan saudara sekalian, favor bekerja seperti itu. Apa yang terjadi adalah di atas itu sebenarnya ada sensor, saudara. Ketika saudara berjalan, sensor itu kena saudara,
dan pintu itu terbuka. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, saudara, ketika kita hidup sesuai dengan jalan-jalannya Dia, saudara, maka pintu itu terbuka seperti kita ada sensor. Lalu kita jalan, pintu itu terbuka. Ada pintu yang sulit di dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara yang begitu susah, tapi tiba-tiba bisa terbuka. Tanpa usaha daripada kita. That's perkenanan Tuhan. That's God's favor, saudara. Dan God's favor ini bukan sesuatu yang beruntung aja. Ada fortune begitu, saudara. Beruntung, bukan, saudara. God's favor terjadi ketika kita mempraktikkan firman Tuhan. Boleh katakan amin. Amin. Saudara, dia tidak terjadi secara random atau acak. Dan ini juga bukan soal faktor keberuntungan. Tapi sama seperti magnet. Saudara tahu magnet ya? Magnet itu dia bisa menarik logam. Saudara nempel. Ya, saya punya saya pakai jam tangan yang Apple, saudara. Dan kalau malam saya mesti charge. Itu seperti ada magnetnya. Dan ditempelkan magnetnya, dia charge dan terus lama-lama penuh. Saya punya baterainya ini. Magnet itu dan mempunyai daya tarik, saudara. Dan daya tarik itulah yang kita tahu sebagai favor di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa bahkan Yesus ketika dia bertumbuh, dia tidak langsung menerima perkenanan secara otomatis, saudara. Tetapi di dalam kitab Lukas 2 pasal 2 ayat yang ke-52, dikatakan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya, favor itu bisa bertambah bila kita berjalan dengan prinsip yang benar. Boleh katakan amin? Amin. Ada prinsipnya, saudara. Ketika kita lakukan itu, kita akan bertumbuh dan bertambah besar, saudara. Ya, ada banyak orang yang bersaksi mengenai bagaimana kehidupan. Tapi izinkan saya bersaksi, ada satu kesaksian seorang bintang film, movie star yang sangat terkenal sekali. Saudara, namanya Tyler Perry. Tyler Perry ini orang hitam, saudara. Dia terkenal di Amerika karena banyak produksi film dan sebagainya. Dia berawal dari orang yang tinggal di mobil. Dia orang pemain teater. Dia bilang dia selama bertahun-tahun tinggal di mobil karena dia tidak punya rumah. Lalu dia bekerja keras. Dikatakan dia mengundang orang untuk datang nonton pertunjukan teaternya. Dia menghabiskan semua tabungannya untuk agar bisa memutar teater tersebut agar bisa berjalan dan orang bisa datang dan diberkati menonton. Tapi dia tidak menyerah, walaupun tidak banyak orang nonton, walaupun terkadang yang nonton cuma 5 orang, dari teater yang bisa 200, saudara bisa bayangkan cuma 5 orang, tapi dia tidak menyerah dan dia terus melakukan dan dia terus bekerja, tapi tiba-tiba suatu pertunjukan ada orang yang tepat datang. Dan gara-gara orang yang tepat ini ternyata seorang direktur atau sutradara terkenal. Jadi kemudian dia menjadi terkenal, teater itu menjadi terkenal. Tiba-tiba saja didatangi orang begitu banyak. Lalu kemudian dia mulai diminta main film 1, main film 2, main film 3. Dan akhirnya dia sampai main film begitu banyak. Akhirnya dia mempunyai studio. Dia beli studio, beli tanah, bikin studio. Dan waktu dia bikin studio itu terkenal paling besar ada di Amerika. Dan kemudian dia berkata begini, kesaksiannya dia waktu ditanya, apa yang membuat engkau berhasil? Dia berkata begini, dikatakan bahwa dia yang tanpa punya koneksi besar, dan dia berkata bahwa tidak ada yang bisa membawa saya sampai hari ini kalau bukan favor dari Tuhan. Dia berkata demikian, saudara. Saya percaya setiap daripada kita pasti ingin mengalami favor yang besar. Boleh katakan amin? Amin. Saudara, dan kita ingin, saudara, dikatakan bahwa kerja keras sama seperti menanam benih. Favor itu adalah hujan dari Tuhan yang menumbuhkan benih itu. Dan ketika benih itu tumbuh, saudara, dia makin besar, dan siap dituai, dijual, dan kemudian mendapatkan uang, saudara. Saya percaya bahwa favor akan membuat nama Anda terkenal. Dikenal di kalangan. Sebagai orang yang bekerja keras, lalu kemudian Tuhan membuka pintu. Ke sana, ke sini, sehingga Tuhan memberkati hidup saudara.
Ada 3 hal sederhana yang saya ingin sampaikan buat kita sekalian. Yaitu yang pertama, bagaimana membuat favor itu magnet, tertarik. Kita bisa menarik favor itu di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama adalah ada humility atau kerendahan hati. Yang kedua ada integrity. Yang ketiga ada generosity. Saudara, yang pertama humility adalah kerendahan hati, saudara. Saya percaya ketika kita rendah hati, maka itu akan menarik kepada Tuhan. Magnet yang pertama, saudara. Magnet yang pertama adalah humility. Orang yang rendah hati mendapat perkenanan karena menunjukkan kesediaannya untuk belajar, melayani, dan bahkan meninggikan atau mendahulukan orang lain, saudara. Yakobus 4:6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati, saudara. Satu ketika saya melihat ada sebuah pohon mangga, saudara. Pohon mangga itu ternyata syarat dengan buah. Dan saya melihat buah itu membuat pohon mangga yang tidak terlalu tinggi itu turun, doyong ke bawah, saudara. Dan saya melihat ternyata yang membuat dia doyong ke bawah adalah buah-buah yang ada di bawah, saudara. Cabang yang rendah menghasilkan buah terbanyak. Cabang-cabang pohon yang rendah akan menghasilkan buah terbanyak. Saya percaya ketika kita rendah hati, saudara, adalah ketika kita melayani orang lain, ketika kita mendahulukan orang lain, sehingga kita berbuah hidupnya dalam pelayanannya. Seperti sungai. Mengapa sungai mengalir ke laut? Karena laut lebih rendah daripada sungai. Demikian pula saat kita merendahkan diri, dalam kerendahan hati, saudara, kita menarik wisdom, blessing, dan hubungan yang akan memperkaya hidup kita. Mengapa humility atau kerendahan hati menarik favor daripada Tuhan? Saudara, karena mengakui bahwa semua perkenanan itu datangnya dari Tuhan dan bukan dari kita sendiri. Boleh katakan amin? Marilah kita menjadi sungai yang rendah hati, bisa mengalir. Saudara, mengalir ke laut. Karena sungai laut lebih rendah dan dia mengalir ke bawah. Saudara, saya akan lompat terus karena kita akan menyanyi. Bahwa di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-5-9 dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dengan menjadi sama dengan manusia. Lihat Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita yang sangat tepat sekali. Dia merendahkan hati, dia merendahkan diri. Dan dia berkata dengan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu sekalian, ketika kita rendah hati, kita seperti Tuhan Yesus. Kita mengikuti dia. Dan ketika kita mengikuti dia, Tuhan akan mengangkat kita. Ada favornya. Dan jangan heran saudara, ketika saudara mulai pulang dari ibadah, bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba sesuatu urusan yang tidak pernah berjalan dengan baik, seolah-olah pintu tertutup. Tiba-tiba ada tanda-tanda terang, pintu itu mulai terbuka, saudara. Memang kadang-kadang pintu terbuka dari pintu yang kecil dulu, kemudian pintunya makin besar, dan makin besar. Tanpa sadar tiba-tiba kita sudah memasuki pintu yang besar. Demikian ketika Tuhan bekerja, kuncinya adalah kita tetap merendahkan hati. Magnet yang kedua, saudara. Magnet yang kedua adalah integrity. Integrity merupakan dasar yang sangat bagus sekali, yang sangat kuat sekali. Saudara, jika kita menginginkan perkenanan yang berkelanjutan, bukan cuma sekarang saja, jadilah orang yang sama di depan umum dan maupun di tempat pribadi. Saudara, integritas akan membuka pintu perkenanan untuk tetap terbuka. Amsal 11 ayat yang ketiga, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, dikatakan orang baik dituntun oleh kejujurannya. Orang yang suka bohong
dihancurkan oleh kebohongannya. Bapak Ibu sekalian, belajarlah kita untuk menjadi orang jujur. Dalam arti kata bahwa dikatakan di sini kita jujur tidak perlu menceritakan semuanya dalam hidup ini, tetapi jujur di dalam apa yang saudara kerjakan. Saudara, ya, jujur dalam segala yang kita kerjakan. Ketika kita jujur, terbuka, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saudara, karena integriti, jujur itu seperti sebuah kompas. Saudara bawa kompas, tahu kompasnya saudara ya? Saudara bawa kompas dimanapun, saudara muter ke arah manapun, apakah ada di lembah, ada di gunung tinggi, kompas itu akan tetap mengarahkan kepada utara. Dia tidak langsung berubah menjadi selatan, timur, barat, tapi tetap dia menunjuk ke arah utara. Demikian juga kehidupan kita. Biarlah kita hidup jujur seperti kompas ini, saudara. Saudara ada di lembah kekelaman, tetap kita pelihara kejujuran. Kita ada di dalam lembah yang kesulitan, kita tetap memelihara hidup jujur. Hidup yang penuh dengan integritas, bisa dipercaya. Dan ketika kita bisa dipercaya, maka kita akan terbuka favor daripada Tuhan kepada kita sekalian. Kenapa orang itu walaupun dalam keadaan susah, dia tetap tidak kompromi akan imannya. Dia tetap pergi ke gereja, dia tetap datang mendengarkan firman Tuhan, dia tetap berdoa dan dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong. Dan orang-orang yang seperti itu pasti akan diberkati. Waktunya tinggal tunggu waktunya saja. Saya percaya ada banyak di antara saudara di sini yang mempunyai sikap seperti itu. Karena itu doa saya pada pagi hari ini adalah biarlah favor dari Tuhan turun kepada saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Saudara berjalan pintu dibukakan. Saudara akan terkejut melihat kenapa segini mudah. Dulu segitu susah, sekarang segini mudah. Karena kenapa? Karena favor daripada Tuhan. Yang terakhir ini yang saya paling excited saudara. Yaitu magnet yang ketiga yaitu generosity. Kata generosity adalah bicara tentang suka memberi. Murah hati saudara. Murah hati. Murah kemurahan itu bukan berkurang tetapi akan meluap. Waktu tahun lalu di kebaktian yang siang dan sore saya berkhotbah tentang memberi namun tidak berkurang. Bapak Ibu sekalian, orang yang suka memberi, dia tidak akan pernah berkurang. Saudara kenapa? Saudara lihat alam saja, matahari bersinar. Apakah kita pernah kekurangan matahari? Tidak pernah kekurangan matahari. Saudara, ya, saudara kalau kita melihat sekarang, saudara misalnya kita melihat orang yang suka memberi, saudara tidak akan mungkin kekurangan. Saudara, saya punya handphone, setiap daripada kita punya handphone. Di dalam handphone ini ada foto. Tadi pagi saya kontak dengan Pastor Michael. Lalu Pastor Michael cerita, sudah berapa tahun ya Pastor kita ketemu di Singapura dan sebagainya. Lalu dia share fotonya. Foto kami bertiga saudara. Di salah satu supermarket ketemu dia. Lalu Pastor Michael share, saya nggak punya tuh yang itu. Lalu saya tidak akan bertanya kepada Pastor Michael, karena kamu share dengan saya foto ini, apakah kuota kamu atau foto kamu jadi berkurang? Tidak. Dia share sama 10 orang, dia share sama 100 orang, dia share sama 1000 orang, yang berkurang cuma pulsanya mungkin. Tetapi fotonya tidak akan berkurang, tetap dia miliki yang original, saudara. Ketika kita memiliki hati yang suka memberi, saudara, kita tidak akan kekurangan. Saudara, mereka yang hidup dan semangat memberi akan menarik favor. Satu kata-kata yang mungkin bisa dimunculkan adalah, those who live with open hands and a giving spirit attract favor. Orang yang suka memberi, mereka yang hidup dengan tangan terbuka dan semangat memberi akan menarik favor. Amsal 11 ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Air itu akan melalui saudara-saudara.
Siapa yang suka memberi minum, dia diberi minum. Ketika kita semakin diberi minum, kita semakin memberi minum orang. Kita semakin share, kita semakin share, kita semakin share. Yang ada adalah generosity itu, kemurahan hati itu akan meluap, saudara. Meluap, meluap. Sama seperti ketika ini ada satu botol, ini tidak penuh. Lalu saya tuangkan dari botol ini ke botol ini. Maka yang terjadi adalah semakin saya menuangkan, semakin meluap dia, saudara. Dia tidak akan berkurang, dia akan semakin meluap. Ketika kita memiliki hati yang demikian, tangan yang terbuka, dan hati yang semangat untuk memberi, saudara, sama seperti sungai yang mengalir. Apa bedanya sungai yang mengalir dengan kolam yang tidak keluar airnya, tidak mengalir airnya? Yang terjadi adalah sungai yang mengalir, itu airnya akan fresh terus. Tapi kalau kolam itu tidak punya pengeluaran dan tidak punya pengeluaran, dia diam aja di situ, maka kolam itu bertambah lama bertambah bau, saudara. Satu ketika saya pernah beberapa tahun 10-15 tahun yang lalu ingin membaptis orang. Lalu kemudian diberikan pilihan, saudara, ada 2 kolam. Waktu saya masuk ke tempat yang kolam yang satu, ternyata kolam itu bau sekali. Kolam renang nih, saudara. Bau sekali, kenapa? Karena ternyata airnya tidak diganti dan airnya sudah berwarna kehijauan. Saya bilang, saya nggak bisa baptis di sini. Lalu kemudian ditunjukkan ke kolam yang lain. Karena terus dicuci airnya, di kolam renang tersebut airnya bersih, biru dan sebagainya. Sehingga pada waktu saya membaptis tentu orangnya tidak bau, airnya tidak bau. Melainkan airnya wangi karena ada dipakai kaporit dan sebagainya, saudara. Kenapa? Yang satu mengalir, yang satu tidak mengalir. Generosity seperti demikian. Itu akan menarik magnet itu ke dalam hidup kita. Oh, saudara, saya melihat tadi betapa luar biasanya gereja ini, saudara. Sistemnya, tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan buat GSJS, saudara. Peralatannya, saudara. Jatuh botolnya. Karena dia ingin dituang, saudara. Saudara, luar biasa saya bertemu saudara. Begitu saya masuk, AC-nya di mana-mana, saudara. Ini AC tambahan semua pasti. Karena kalau dari gedung mungkin tidak akan sedingin ini, saudara. Dan gereja ini berkati karena gereja ini adalah generous. Kembali kepada saudara. Kembali untuk jemaat. Kembali agar semua jemaat boleh menerima firman Tuhan, bergereja dengan nyaman, dengan aman, dan dengan diberkati, saudara. Tadi saya berkata tentang bagaimana generosity saudara tidak akan kekurangan. Satu cerita, saudara, menjelang akhir ini. Berapa banyak saudara yang punya lilin? Kita semua punya lilin di rumah lah ya. Kalau mati lampu, nyalakan pakai lilin. Saudara, kalau saudara pegang satu lilin, lalu di hadapan saudara ada 100 lilin yang mesti dinyalakan. Yang pertama-tama adalah lilin itu dinyalakan dulu, saudara. Ketika lilin itu dinyalakan, maka saudara bisa menyalakan 100 lilin dan bahkan 1000 lilin. Tanpa kekurangan api dari satu lilin ini. Saudara tidak akan, maka matilah lilin tersebut karena sudah menyalakan 1000 lilin. Tidak pernah ada ceritanya seperti itu, saudara. Generosity seperti demikian. Ketika kita memberi untuk Tuhan, ketika kita melakukan, saya cinta gereja ini, saya mengasihi gereja ini, iman saya bertumbuh di gereja ini, maka saya akan suka memberi untuk gereja ini. Bapak Ibu Saudara, lilinmu tidak akan mati. Boleh katakan amin? Boleh lihat kiri kanan, boleh katakan, lilin kita tidak akan mati. Nggak akan mati, saudara. Malah lilin orang lain yang nyala. Lilin orang lain akan terang, begitu saudara. Lilin saudara akan terang, lilin orang lain akan sama terangnya juga. Tergantung lilinnya, kalau lilin saudara besar dia kecil, ya lilin yang kecil kurang terang, lilin yang besar tetap terang. Tetapi tidak akan pernah berkurang. Itulah favor dari Tuhan. Tidak akan pernah berkurang. Ketika kita mengerti, saudara, bahwa ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberi kita lebih lagi. Saudara, yang terakhir, saudara. Yang terakhir ada satu kata-kata yang bagus sekali. Dikatakan, favor is not luck. It's a response the way we live
When we walk in humility, integrity, and generosity, favor naturally follows us. Perkenanan itu bukan keberuntungan. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Bukan. Itu namanya gambling, saudara. Tapi perkenanan adalah dikatakan bukanlah keberuntungan, tapi itu adalah respons kita, respon terhadap cara hidup kita. Ketika kita mengikuti hidup ini di dalam takut akan Tuhan dengan kerendahan hati, integritas, kemurahan hati, maka perkenanan itu akan secara alami akan mengikuti kita. You're not just walking with God, but you are followed by favor. Itu perkataan terakhir. Anda bukan saja berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi Anda diikuti oleh favor tersebut. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Saya ingin berbicara ada beberapa waktu ini kepada hidup saudara. Saya tahu situasi hidup ini, tahun ini begitu jelek saudara. Kita dengar kabar Amerika begini, menaikkan tarif, hidup menjadi sulit. Ada banyak perusahaan yang tutup. Ada banyak yang mem-PHK-kan banyak orang. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena situasi seluruh dunia sedang sulit. Sehingga mereka terkena dampak dan mau tidak mau. Begitu banyak, ratusan perusahaan sudah tutup saudara. Puluhan ribu orang yang terkena PHK. Saya tahu kesulitan begitu banyak. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita sekali. Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita bisa berkata pertama, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Sebab Tuhan itu baik. Ketika kita dalam keadaan sulit, kita menjadi panik. Tapi apakah Tuhan panik? Tidak. God is a calm God. Tuhan tidak pernah panik. Terkadang kita yang panik, mungkin seringkali kita yang panik, saudara. Tapi Tuhan tidak panik. Ketika kita datang kepada Tuhan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Saya ingin ajak kita untuk sama-sama boleh bangkit berdiri yuk saudara yang katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh favor-Mu Tuhan. Aku butuh hari ini. Aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tapi itu yang paling penting adalah Tuhan, saya tidak peduli dengan situasi yang terjadi sekeliling saya. Tapi mataku akan memandang kepadamu. Karena itulah yang membuat kami menjadi kuat. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Angkat tanganmu saudara, katakan. Tenanglah jiwaku Dalam naungan sayap-Mu. dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, Mengikuti rencana-Mu. mengikuti rencana-Mu, Yesus.
berkata favor itu seperti kompas. Dia akan terus menunjuk hidup kita harus punya integritas. Tapi lebih dalam daripada itu, kompas itu seperti Tuhan, saudara. Dimanapun Anda berada, apakah di lembah, apakah di jurang, dia akan mengarahkan ke atas, ke utara. Dan firman Tuhan berkata utara adalah tempat di mana Tuhan berada. And the Mount of Zion di bagian utara. Dan saya percaya ketika kita dalam keadaan situasi yang sulit, terhimpit, mari buka Alkitab kita. Seperti kompas, maka Alkitab itu akan menunjukkan kita kepada Tuhan. Itu adalah yang paling jujur, saudara. Dan dengan kejujuran itu juga Tuhan membuka jalan buat kita. Untuk semua daripada kita hidup di dalam favornya Tuhan. Dan keluar dari segala masalah yang dihadapi. Yuk angkat tangan kita katakan kepada dia. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Menembus awan kelabu. Pandang kemuliaanmu. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu. Mengikuti rencana. Mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi saudara katakan kepada dia. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Ya Tuhan. Menembus awan kelabu. Pandang kemuliaanmu. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu. Mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Saudara, kita mau berdoa. Berapa banyak di antara saudara boleh mengangkat tangan saudara? Saya berada dalam posisi seperti ini. Saya berada dalam situasi yang gelap dan susah. Pintu seolah-olah tertutup. Ada penyakit. Ada hal-hal yang sulit diceritakan. Bisnis yang tidak maju. Silakan angkat tangan kanan saudara. Angkat tangan saudara. Kita berdoa pada dia. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak tangan terangkat tinggi. Tuhan, kami berdoa. Biarlah pertama-tama kami ini bisa tenang. Karena Engkau tidak panik Tuhan. Kau tahu situasi yang kami sedang hadapi masing-masing daripada kami. Dan Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan yang penting buat setiap daripada kami. Tuhan, ada banyak tangan-tangan terangkat tinggi pada pagi hari ini. Lord, please open your doors. Pintu favor itu pada setiap daripada umat-Mu. Kuatkan terus magnet favor. Hidup yang sungguh-sungguh kepadamu, kepada anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka akan menarik favor itu. Tidak ada pintu yang tertutup. Tidak ada kesempatan yang berakhir. Semua kesempatan diberikan kembali pada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan terangkat tinggi. Biarlah Tuhan pintu kehidupan. Dari sakit penyakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Biaya-biaya yang tidak bisa dicukupkan, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga dicukupkan. Segala hutang-hutang yang dilakukan di masa lalu yang belum dilunasi pada hari ini, Tuhan membukakan favor agar anak-anak-Mu Tuhan bisa melunasi hutang tersebut.
Dan kami berdoa Tuhan, bahwa kami seperti menabur benih. Favor itu memberikan hujan pada benih itu, sehingga tumbuh dan dengan cepat bisa dituai. Dan bisa tetap bisa menghasilkan dalam kehidupan ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, teguhkan, kuatkan umat-Mu yang mungkin pada saat ini sudah menyerah. Berkata, Tuhan, saya menantikan jawaban-Mu, menantikan jawaban belum terjawab. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit. The blessings that comes from heaven. Berkat yang dicurahkan dari surga Tuhan. Kepada setiap daripada kami. Thank you, Lord. Dan kami memberikan tepuk tangan sebagai ucapan syukur kami dan percaya bahwa Tuhan membukakan pintu-pintu surga buat kami sekalian. Maka diberkatilah engkau di ladangmu. Diberkatilah engkau di pekerjaanmu. Yes, diberkatilah engkau di rumah tanggamu. Amen. Dalam keluargamu. Amen. Diberkatilah engkau dari sakit penyakitmu. Engkau disembuhkan, dipulihkan, diberkati, dan bahkan dilipat kali gandakan kehidupanmu yang tadinya kurang menjadi lebih, yang tadinya pas-pasan menjadi berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berikan sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan kami percaya bahwa God's favor ada pada setiap daripada kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan Amin. haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pastor Robert atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, sekali lagi saya mengundang setiap kita untuk satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kau sudah memberkati setiap kami Tuhan dengan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Menyentuh hati kami Tuhan, biar firman itu tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pastor Robert dan Pastor Lea Tuhan. Pakai Tuhan beliau berdua lebih luar biasa lagi, dahsyat lagi di dalam Engkau. Engkau pakai dengan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh sukacita, nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Mencari-cari
Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetap saya mau mengingatkan bahwa setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi kita ada doa pagi. Dan hari Selasa jam 8 malam kita ada sela semuanya melalui YouTube channel GSJS Pakuan Mall bersama dengan Pastor Michael Gunawan. Dan untuk ibadah doa malam hari Kamis tanggal 1 Mei akan dilayani oleh senior pastor kita, Pastor Dr. Samuel Gunawan. Dan untuk ibadah teens dan youth, ini ada yang spesial Bapak Ibu. Ibadah teens dan youth tanggal 3 Mei akan dilayani oleh Ibu Sari Simorangkir. Untuk teens jam 4 sore dan youth jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja dan anak youth, mari sama-sama diajak ke tempat ini tanggal 3 Mei hari Sabtu untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan untuk retreat teens dan youth tetap akan diadakan pada tanggal bulan Juni dan bulan Juli. Untuk anak usia 12 sampai 16 tahun akan ada summer camp bulan Juni, dan untuk youth akan ada retreat bulan Juli. Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui online atau barcode yang ada dan booth yang ada di depan untuk menanyakan apa yang informasi yang diperlukan bagi teens dan youth untuk retreatnya. Puji nama Tuhan. Adakah bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang hari ini mungkin hadir dari luar kota atau baru pertama kali hadir tempat ini, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di pojok sana ada terima kasih. Selamat datang di GSJS Pakuan Mall. Selamat datang. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan menerima doa berkat. Mari satukan hati kita. Mari kita mengangkat tangan bersama. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan di studi pendidikan, pekerjaan, usaha, perjodohan, rumah tangga, dan apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus